Pagi ini banyak sekali pekerjaan kita. Berhubung kan hari ini tuh hari Jumat, jadi Bapak libur dulu ke kebun. Oi Mak, halo warga, berjumpa lagi dengan Mak Itam di sini. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Pagi ini terpantau dengan jelas cuaca sangat cerah. Berhubung hari ini tuh kita mau jemur kelapa, jadi terlebih dahulu Bapak sediakan tempat untuk kita menjemur. Pagi ini tuh sebenarnya kita libur ke kebun ya warga, tapi bukan berarti kita libur kerja. Nah, berhubung karena hari ini tuh kita tidak ke kebun, lebih tepatnya aku yang tidak ke kebun. Jadi lebih baik kita bereskan dulu pondok kita ini. Sudah berapa hari tidak membereskan pondok ini? Debunya sudah sangat tebal sekali ya warga. Oke, di sini tuh Mak Itam suruh untuk mengecas handphone. Berhubung tadi malam itu kita malas untuk mengantar handphone kita ya warga. Oke, lanjut. Mak Itam perginya sendiri aja, soalnya seperti yang kalian lihat, kalau duta kesibukan jatuhnya kepada aku hari ini. Nah, dari kemarin itu banyak juga dari teman-teman yang bertanya, kenapa pondok itu tidak dibersihkan setiap hari? Soalnya kalau dibersihkan setiap hari pasti akan terlihat bersih. Oke, ampun sepuh izin jawab. Jadi begini ya para warga, kita itu kerjanya bukan cuma satu aja. Buat yang belum tahu, kita juga kerja di kebun. Oke, sabar dulu sebelum kita cerita panjang kali lebar. Lebih dahulu kita mau masak nasi ya warga. Tapi di sini jangan kalian salpok lihat bapakku di bagian ujung sana. Orang tua satu itu emang suka nggak pakai baju. Padahal kalau dilihat banyak sekali baju yang dia punya. Tapi aku juga tidak tahu entah mengapa merentam dia selalu tidak pakai baju. Nah, berkawan-kawan atau teman-teman yang mau sponsor baju bolehlah info atau chat aku ya. Nanti aku suruh bapak aku yang promosikan. Oke teman-teman, dan inilah penampakan pondok kita akhirnya selesai juga dan bersih juga. Nah, dari kemarin tuh banyak juga teman-teman yang salpok melihat tikar aku ini. Banyak yang menyarankan aku untuk mengelem. Maksud aku tuh mengelem tikarnya, bukan mengelem yang Oke, karena saran kalian lumayan bagus dan baik, jadi untuk hari ini aku akan menurutinya. Sebenarnya dari kemarin itu memang aku mau menggunakan lem ini, tapi berhubung karena di kampungku ini tidak ada yang jual lem ini, mohon maaf, aku terbiasa mengatakan kalau itu adalah lem. Padahal kalau bahasa Indonesia Raya Merdeka itu adalah isolasi. Oke para warga, lupakan dulu perkara lem ini. Pokoknya aku tidak tahu apa namanya, yang jelas kalian sudah tahu juga, karena kalian bisa lihat sendiri di video ini. Dan ternyata setelah selesai dipasang cukup cantik juga. Tapi sudahlah, karena aku sudah capek untuk mengatur itu. Lebih baik aku lanjutkan dulu untuk masak nasi. Karena hal yang paling kutakutkan adalah kelaparan. Wah, masalah perut nih bos. Kerjaan lain bisa ditunda asalkan jangan perkara perut. Kalau perut sudah bunyi itu tidak bisa lagi bekerja yang lain. Bapak aku masih sibuk dengan pekerjaannya. Sebenarnya aku kasihan dan ingin bantu, tapi apalah daya, aku tanganku cuma dua. Itu pun dua-duanya aku pakai untuk megang kuali. Tapi ya sudahlah warga, lupakan saja dulu itu. Bisa kalian lihat mukaku itu para warga, penuh kerutan dan penuh dosa karena ditiup asap. Nah, dari kemarin tuh banyak juga yang bertanya sama aku, kenapa di bagian dapurmu itu ditutupi pakai atap? Apakah tidak ada kayu di daerahmu itu? Semiskin itukah kayu di tempatmu? Atau memang kau sengaja malas untuk mendindingnya? Oke para warga, bukan karena aku malas, tapi karena memang sudah tidak cukup lagi kayu kita untuk mendinding di bagian belakang sini. Jadi dengan terpaksa kita harus menggunakan atap. Dan juga kaliannya berkomen seperti ini, apa nggak takut kebakar itu nanti Mak Itam? Ya janganlah, kalian doakan. Oke, lanjut. Hari ini aku mau masak ini ya warga. Dan rencananya masak ini juga. Ada yang tahukah itu apa? Belum aku jawab, sabar dulu. Nah, hari ini tuh aku mau masak kolak ya warga. Berhubung masih ada ubi yang kita curi dari tetangga kemarin, jadi kita masaklah terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi barang bukti. Bercanda ya. Buat yang nonton video aku sebelumnya pasti udah tahu ubi ini berasal dari mana. Tapi buat yang belum tahu, aku jawab aja di video ini. Ini tuh sisa ubi yang dikasih sama pamanku kemarin ya warga. Jadi sisanya udah nggak banyak lagi. Ini pun sengaja aku hemat-hemat ya warga, karena kemarin aku pergi ke Pekanbaru. Jadi rencananya setelah pulang dari Pekanbaru ini barulah aku masak. Tapi ternyata sangat disayangkan, banyak sekali yang sudah busuk. Menyesalnya aku nggak masak habis dia kemarin ya. Oke, lanjut. Nah, setelah aku selesai mengupas dunia perkolakan tadi, ini lanjut kita mau mengupas nanas ya warga. Nanas ini nanti aku rencananya masak pakai seafood. Ya, sabar dulu. Aku tahu pasti timbul pertanyaan kalian, kok masak seafood? Disclaimer dulu, seafood yang aku maksud bukan seafood makanan laut ya, tapi seafood yang di piring itu. Nah, di tempatku ini ada yang bilang seafood cecop, ada juga yang bilang seafood sedut atau seafood sedot, dan ada juga yang bilang seafood jantan. Aku nggak tahu lagi, banyak sekali namanya. Pokoknya yang gampang-gampang diingat aja itulah ya. Sebenarnya seafood ini dimasak apa aja enak. Yang penting makannya jangan dengan cangkangnya. Habislah gigi kalian kalau makan sama cangkangnya. Tapi buat kalian para warga yang tertarik ingin mencoba bersama dengan cangkangnya, ya dipersilakan. Oke para warga, sebenarnya seafood ini memang tidak terlalu banyak, cuman dapat
satu piring aja. Nah, kemarin waktu bapak aku pergi cari, sengaja lah aku bilang enaknya makan siput pakai cabai. Nah, karena bapakku tuh takut aku kepunan, jadi bapakku carilah itu di hutan bakau. Ya, walaupun dapatnya nggak banyak, tapi dari sini aku tahu kalau bapak aku tuh sayang sama aku. Nah, di sini lanjut dengan pekerjaan Pak Itam ya para warga. Jangan kalian salpok melihat anjingku itu. Karena dengan santainya dia tidur, enak kali hidupnya ya. Jujur ya para warga, sebenarnya aku takut lihat Pak Itam kerja kayak gini. Kupas kelapa pakai alat itu, karena aku takut itu tembus. Memanglah aku nggak bisa membayangkannya. Karena selama ini aku cuma bisa lihat ini di konten-konten orang. Tapi kali ini aku lihat di dunia nyata, di kehidupan nyata aku. Karena Pak Itam lagi yang kerja. Cuma di sini berulang kali Pak Itam meyakinkan aku kalau ini tuh pasti aman. Nah, katanya warga dia sudah sangat profesional. Tapi sejujurnya aku masih takut. Nah, daripada kita terus kepikiran dengan pekerjaan Pak Itam itu, lebih baik kalian ikut aku ya warga. Kita mau membersihkan siput yang akan kita masak. Cara membersihkannya juga sangat simpel sekali ya para warga. Cukup kalian pukul aja di bagian ujungnya, ujung yang memanjang di arah belakang. Kalau nggak paham juga kalian, pokoknya pukul aja di bagian pantatnya itu. Nah, siput ini tuh memang harus dibuang dulu di bagian ujungnya, karena kalau tidak dibuang dia tidak bisa disedot. Soalnya tidak ada rongga untuk keluar angin. Oke, lanjut. Nah, setelah selesai kita dengan siput tadi, ini lanjut kita mau goreng ikan asin dulu. Karena kurang lengkap kalau makan tidak ada ikan asin. Walaupun sudah dilarang untuk makan ikan asin, tapi tidak tahu mengapa aku tidak bisa makan tanpa ikan asin. Makan tanpa ikan asin bagaikan hidup tanpa cintamu. Oke, lanjut. Jangan salpok kalian lihat abu aku yang berterbangan itu ya para warga. Soalnya seperti biasa karena kita masak menggunakan tungku kayu seperti ini. Jadi kalau kita tiup abunya kemana-mana. Syukur kalau terbangnya di udara. Kadang-kadang penuh rambut aku. Tapi sabar dulu, kalian lihat duta panas itu. Ya, begitulah bapakku ya. Aku pun tidak ngerti lagi kenapa dia bisa secinta itu dengan matahari. Orang lain kalau ketemu sinar matahari menghindar supaya tidak hitam. Nah, kalau bapakku ini beda lagi ceritanya. Oke teman-teman, lanjut dulu kita ke menu masakan kita. Mohon maaf, tutor untuk masak siput ini tadi tidak ke-record. Jadi baru ke-record pas di bagian sudah mau masak. Duh, mohon maaf ya warga. Oke, ini tuh posisinya sudah masak. Tapi sebelum kita pindahkan, kita mau tes dulu apakah siput ini bisa disedot. Dan ternyata masak sempurna. Dan akhirnya kita putuskan untuk langsung pindahkan ke mangkok dan kita sajikan bersama menu yang lainnya. Nah, ini posisinya sudah jam makan siang ya warga. Jadi sudah saatnya kita mengisi kampung tengah. Lanjut kita angkat nasi sebanyak-banyaknya. Karena aku yakin menu yang satu ini pasti bikin nambah nasi. Jangan salpok lihat bapakku yang masih bersantai di bagian ujung sana. Soalnya katanya dia kelelahan ya warga. Gimana nggak kelelahan? Orang kerjanya di bawah terik matahari. Dan akhirnya selesai sudah kita hidangkan. Kemudian aku bangunkan bapakku dan aku suruh makan. Nah, dia makan sendiri di bagian ujung sana karena dia nggak mau direkam. Tapi seperti biasa anak durhaka ini rekamnya secara diam-diam ya warga. Nah, di sini tuh rencananya kita mau bikin kayak food vlogger gitu. Tapi dikarenakan kami berdua sama-sama malu melihat wajah kami di dalam kamera, akhirnya kita putuskan untuk tidak jadi bikin konten food vlogger. Oke, lanjut ya warga. Masih ingatkah kalian dengan dunia perkolakanku tadi? Nah, kolaku tadi belum selesai. Nah, di sini lanjut kita mau parut kelapa. Kalau di tempatku ini tuh bukan namanya parut, tapi kukur. Jadi kalau adegan di dalam video ini, kalau di tempatku namanya mengukur kelapa atau mengukur neon. Di samping itu jangan kalian salpok lihat mukaku ya warga. Tapi terlebih juga jangan kalian salpok melihat kamera yang bergetar. Bukan karena gempa bumi ya warga. Tapi memang kalau mengukur kelapa seperti ini harus butuh tenaga dalam. Makanya semua tenaga yang kita punya harus kita kerahkan. Nah, panjang cerita kita tadi sampailah kita ke tahap masak kolak. Dan ini tuh sudah siap untuk disantap. Ini posisinya masih di jam 12 siang. Jadi karena orang bapakku sudah makan, nah ini akan kita makan di sore harinya. Oke, lanjut warga. Kalian pikir kerjaanku sudah selesai? Oh, tentu belum. Nah, di sini warga, karena berhubung banyak juga ternakku ini, jadi terlebih dahulu aku mau kasih dia makan. Kalau yang ku ternak babi lumayan juga hasilnya. Ini yang ku ternak anjing. Gak tahu juga, siapa tahu ada kalian yang mau beli ya. Bercanda ya warga. Jangan sembarang jual. Ini tuh bukan anjingku. Ini anjing mertuaku. Kalau sampai anjing ini nanti ku jual, bisa panjang ceritanya itu. Benarnya masih banyak juga di rumah ini anjingnya maksudku. Tapi sebagian kemarin aku usir. Kenapa? Bukan karena aku nggak kasihan, tapi setiap malam susah sekali tidur. Kalian tahu sendirilah warga, anjing ini sukanya nyanyi di malam hari, dimana kita butuh istirahat, di situ dia bernyanyi. Oke, lanjut. Nah, ini penampakan kolak kita tadi sudah selesai. Nah, di sebelah sini warga, orang bapakku lagi istirahat tidur siang. Oke, lanjut. Inilah sesi akhir dari cerita kita, yaitu mencuci piring dan mangkuk yang kotor sisa kita masak dan makan tadi. Tiap pekerjaan rumah, sesi terakhir adalah bagian mencuci piring. Karena bagian cuci piring adalah akhir dari segalanya. Oke warga, terima kasih banyak kalian sudah nonton videoku ini. Terima kasih banyak ya warga. Jangan lupa like, komen, dan share juga. Sehat selalu kalian warga. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih banyak. Jumpa lagi dan bye-bye.